Dalam video ini, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang pemberontakan APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. APRA sendiri adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan oleh mantan Kapten KNIL yaitu Raymond Westerling pada tanggal 9 Januari 1949. Nama APRA sendiri berasal dari kitab Jawa kuno Ramalan Jayabaya yang meramalkan kedatangan seorang Ratu Adil, di mana Ratu Adil ini dipercaya dapat membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Lalu kita masuk ke latar belakang dari peristiwa pemberontakan APRA. Setelah Indonesia melangsungkan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, tidak lantas membuat Indonesia langsung bebas dari berbagai macam peperangan. Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh APRA ini meletus pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung. Pada saat itu, APRA melakukan serangan dan menduduki kota Bandung. Latar belakang pemberontakan APRA ini dipicu oleh adanya friksi dalam tubuh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat APRIS. Friksi yang terjadi itu antara tentara pendukung unitaris yaitu TNI dengan tentara pendukung federalis yaitu KNIL. Pemberontakan APRA ini menjadi tragedi politik dan ideologis nasional, tepatnya di masa perjuangan Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. APRA sendiri dipimpin oleh Raymond Westerling dan memiliki 800 serdadu bekas KNIL. Gerakan ini yang dipimpin oleh Raymond Westerling berhasil menguasai markas staf divisi Siliwangi, sekaligus membunuh ratusan prajurit divisi Siliwangi. Setelah menguasai Siliwangi, Westerling bekerja sama dengan Sultan Hamid II untuk menyerang Jakarta. Tujuannya adalah untuk menculik dan membunuh menteri-menteri Republik Indonesia Serikat yang saat itu tengah bersidang. Tapi usaha yang direncanakan oleh Westerling itu bisa digagalkan. Semuanya itu berkat pasukan APRIS. APRIS mengirimkan kesatuan-kesatuannya yang berada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Perdana Menteri RIS pada waktu itu adalah Muhammad Hatta, melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda dalam merespon hal tersebut. Berkat perundingan yang diadakan oleh Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda, akhirnya Mayor Jenderal Engels yang merupakan komandan tinggi Belanda di Bandung mendesak Westerling untuk meninggalkan kota Bandung. Lalu kita masuk ke upaya penumpasan APRA. Yang pertama, pemerintah Indonesia melancarkan operasi militer pada tanggal 24 Januari 1950. Kedua, di Jakarta diadakan perundingan antara Muhammad Hatta dengan Komisaris Tinggi Belanda yang hasilnya Mayor Engels mendesak Westerling dan pasukan APRA untuk meninggalkan kota Bandung. Ketiga, melakukan penangkapan terhadap Westerling dan Sultan Hamid II. Namun Westerling berhasil melarikan diri ke Jakarta. Di Jakarta, Westerling akan membunuh beberapa menteri. Karena akan ditangkap, Westerling melarikan diri dengan menumpang pesawat Katarina, milik Angkatan Laut Belanda. Lalu kita masuk ke tokoh Raymond Westerling ini. Raymond Pierre Paul Westerling, itulah nama lengkapnya. Lahir di Istanbul, Kesultanan Utsmania, pada tanggal 31 Agustus 1919. Sejak usianya yang ke-5 tahun, ia telah ditinggalkan orang tuanya yang merupakan pedagang karpet, lalu hidup di panti asuhan. Di sanalah ia terbentuk menjadi seseorang keras dan tidak bergantung pada siapapun. Buku-buku perang yang sejak kecil dibacanya membentuk ambisinya untuk benar-benar ingin merasakan suasana perang. Ketika diberhentikan sebagai kapten pada tahun 1949, ia hidup di kawasan perbukitan di Cililin dan Pacet, Jawa Barat. Di sana ia menikahi seorang perempuan Inggris keturunan Prancis. Di sana, dengan memanfaatkan truk milik KNIL, ia hidup dengan menjalani pekerjaan sebagai penyedia jasa angkutan perkebunan. Raymond Westerling meninggal di Purmerend, Belanda 26 November 1987 di umur yang ke-68 tahun. Ia adalah seorang komandan pasukan Belanda yang terkenal karena memimpin pembantaian Westerling pada tahun 1946 sampai 1947 di Sulawesi Selatan dan percobaan kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat.
Dr. Andes Muhammad Hatta, atau yang biasa kita sebut dengan sebutan Bung Hatta, lahir dengan nama asli Muhammad Attar di Fort de Kock, Hindia Belanda, atau Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai Bapak Koperasi. Hatta meninggal pada tahun 1980 dan jenazahnya dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Lalu apa sih teladan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah sikap demokratis. Bung Hatta dikenal sebagai tokoh yang demokratis. Walaupun pada masa lampau, ia sempat dipenjara dan diasingkan di tempat pembuangan. Tapi Bung Hatta selalu menekankan pada rekan-rekannya agar tetap bersikap demokratis sekalipun berada di pengasingan. Yang kedua, sikap menjunjung tinggi nasionalisme. Wakil Presiden RI yang pertama ini selalu menebar semangat kebangsaan dan nasionalisme. Ia selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Yang ketiga, sifat pekerja keras. Kebenciannya terhadap kolonial Belanda membuatnya selalu bekerja keras ketika memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada zaman dahulu. Sosok yang tidak bisa dipisahkan dari Bung Karno ini juga sering keluar masuk penjara karena melawan selalu para kolonial yang ingin merebut tanah airnya. Keempat, sikap tidak mau memanfaatkan jabatan. Sewaktu masih hidup, Bung Hatta sangat menginginkan sepatu merek ternama. Oleh karena itu, ia menyimpan guntingan iklan dari sepatu tersebut dan mengumpulkan uang agar bisa membeli sepatu yang diinginkannya. Padahal dengan statusnya yang kala itu menjabat sebagai wakil presiden, ia bisa saja memanfaatkan jabatannya. Namun Bung Hatta memilih untuk tidak meminta sesuatu karena kepentingannya sendiri. Nah, sekian dari video kami kali ini. Kami harap video ini dapat menginspirasi setiap orang menonton. Jika terdapat kesalahan, baik pada materi maupun perkataan, mohon tinggalkan komen di bawah. Terima kasih.